ada orang banyak sekali dalam tanda petik ya, dia selalu memuja-muja penguasa gitu kan, dan selalu nyerang saya, jelek-jelekan saya, baik pribadi saya diserang habis. Gus Nur anak iblis, Gus Nur anak dajal, Gus Nur penipu, Gus Nur pernah nyungsep di lokalisasi pelacuran, macam-macam lah ya. Itu ada yang dukun, ada yang pegawai negeri, ada yang macam-macam itu. Bencinya setengah mati sama saya. Nah, tapi suatu ketika lewat orang-orang saya, dia datang pinjam duit ke saya akhirnya. Nggak kuat bayar listriknya, nggak kuat bayar BPJS-nya. Gimana kira-kira? Ironis nggak? Paradoks. Ya, dia mulai nawarkan kulkasnya ke saya. Dia mulai sadar bahwa ekonominya susah. Coba. Selama ini dia memuja-muja penguasa, menyerang saya. Tapi pada suatu titik di mana dia nggak bisa utang, dia nggak bisa beri meteran listrik, dia ngutang ke saya. Udah, kembangkanlah bahasa ini ya. Sejahat-jahatnya saya, menurut Anda, saya tidak akan mengancam masa depanmu, masa depan cucumu, masa depan anakmu. Alhamdulillah ada satu pengalaman yang benar-benar membuat saya yakin bahwa tentang khasiat yang Allah berikan dari madu GN ini. Ketika Mbak Fida tenggorokannya sakit, biasanya kan tenggorokannya sakit di sebelah kanan, susah nelan. Itu biasanya sebelum Mbak konsumsi madu itu ujung-ujungnya langsung panas, badannya panas, meriang kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena Mbak berhusnuzon dengan madu ini sembuh. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sakit yang di tenggorokan itu hilang, tiba-tiba hilang. Awalnya berpindah ke kanan, di sebelah kanan ini tenggorokan, terus kok berangsur-angsur membaik, langsung hilang seketika gitu loh, nggak ada bekasnya. Dan alhamdulillah setelah minum madu ini juga Mbak itu sering buang angin terus. Jadi kan alhamdulillah anginnya itu kan ini keluar terus, nggak ada tanpa krok-krokan, tanpa obat, tanpa dokter THT. Dulu sebelum minum madu ini setiap bulan itu mesti ke dokter THT karena tenggorokannya sakit dan kan panas dalam, jadi badannya demam, meriang, terus batuk pilek. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, madu GN 13 bisa membantu Mbak Fida untuk menyembuhkan masalah masuk angin dan juga tenggorokan sakit ini. Alhamdulillah. Barakallah GN 13. Terima kasih ya Mbak Fida, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih GN 13, semoga sukses selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, okay. Mana bang? Kosokong. Oke, jadi gini ya, nanti soal sidang biar kuasa hukum yang ngomong, saya tak pernah saja. Intinya begini teman-teman ya, intinya begini. Saya dituduh menebar kebencian, menebar keonaran, dan ini bukan sekali dua kali, ini sudah yang keempat kali. Bahkan ini yang kedua kali saya dipenjara. Oke, saya akan ikuti alur logika pikiran Anda ya, para buzzer ya, para influencer atau siapapun yang dalam tanda petik membenci saya. Begini loh, senakal-nakalnya saya, sebejat-bejatnya saya, sebajingan-bajingannya saya, tidak ada setitik pun potensi akan merugikan dapurmu, ya, rumah tanggamu, masa depan anakmu. Nggak ada. Sebejat apapun saya nggak akan mengacaukan ekonomimu ya. Ini apa ini? Kemarin ada, sekarang orang-orang pajak pada ribut tuh, ya kan? Terus kemudian apa? Hutang. Coba kira-kira apa masalah bangsa ini sekarang apa? Kan saya di penjara, saya nggak ngikuti update ini. Misalkan hutang nih, saya mau tanya nih, hutang sekarang berapa Indonesia? Ada yang tahu? 7 triliun ya? Katanya bunganya saja, bayar bunganya saja nggak mampu ya kan? Pajak naik, apalagi lah hidup makin susah gitu kan? Koruptor ya kan? Nah macam-macam, triliunan uangnya rakyat Indonesia, uang Indonesia triliunan, di ratusan ribuan triliun di bawah ya, dicolong ya kan. Itu bukan saya malingnya gitu loh.
Nah, jadi mulai dari mekarta, reklamasi, daging merah, BPJS, taspen, apa mana rek sebutan apa mana? Dana haji, ya kan? Apa bansos, EKTP, apapun yang menyebabkan rakyat susah hidupnya, bukan saya penyebabnya. Sebejat-bejatnya saya, masa depan anakmu nggak akan terancam. Itu sebejat-bejatnya saya. Kalau memang Anda nganggap saya ini bejat, ya. Tetapi Anda harus sadar nih ya, ini ke depan ini SPP anak makin berat, pajak makin berat, kondisi makin nggak jelas. Ini siapa sebenarnya musuhnya? Bukan saya. Ya, tapi nggak apa-apa, saya ikhlas dianggap sebagai musuh negara, kayak saya ikhlas ya, sampai saya jalan di persidangan saya ikhlas. Nah, sebagai penutup, ini hanya dinamika saja ya, ayolah jadi orang itu yang jadi diri sendiri. Jadi gini Mas Andika, ada orang banyak sekali dalam tanda petik ya, dia selalu memuja-muja penguasa gitu kan, dan selalu nyerang saya, jelek-jelekan saya, baik pribadi saya diserang habis. Gus Nur anak iblis, Gus Nur anak dajjal, Gus Nur penipu, Gus Nur pernah nyungsep di lokalisasi pelacuran, macam-macam lah ya. Itu ada yang dukun, ada yang pegawai negeri, ada yang macam-macam itu. Bencinya setengah mati sama saya. Nah, tapi suatu ketika lewat orang-orang saya, dia datang pinjam duit ke saya akhirnya. Nggak kuat bayar listriknya, nggak kuat bayar BPJS-nya. Gimana kira-kira? Ironis nggak? Paradoks. Ya, dia mulai nawarkan kulkasnya ke saya. Dia mulai sadar bahwa ekonominya susah. Coba. Selama ini dia memuja-muja penguasa, menyerang saya. Tapi pada suatu titik di mana dia nggak bisa utang, dia nggak bisa beri meteran listrik, dia ngutang ke saya. Udah, kembangkanlah bahasa ini ya. Sejahat-jahatnya saya, menurut Anda, saya tidak akan mengancam masa depanmu, masa depan cucumu, masa depan anakmu. Tapi sadarlah ya, ini analisa saya, sebenarnya cucumu, masa depan cucumu ini terancam sekarang. Ekonominya, masa depannya, harapannya terancam. Nah, itu bukan saya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini hanya pernak-pernik Pak Andika, saya nggak akan bahas masalah ini. Tapi saksi ahli hari ini luar biasa. Beliau merdeka, beliau berdaulat, Dr. Taufik, keterangannya mantap. Apa istilahnya tadi itu? Ya, intinya nggak ada sebenarnya delik yang bisa diarahkan ke saya, karena memang nggak ada keonaran secara fisik. Tapi sudahlah, di sidang saya yang kemarin-kemarin ya tetap aja saya didakwa salah, tetap aja saya ditangkap. Jadi memang saya nggak terlalu bisa banyak berharap dengan hukum yang di Indonesia sekarang ini. Saya hanya berharap kepada Allah. Nah, begitu ya. Nah, ini sekarang pada pulang, kuasa hukum pulang, hakim pulang, jaksa pulang, ketemu anak, ketemu istri, ya kan? Saya pulang ke sel, ketemu teman-teman perokok, narkoba, ya kan? Nah, padahal saya nggak pernah merugikan materi siapapun, nggak ada. Rekeningnya pegawai pajak makin gemuk, ya kan? Rekeningnya siapapun gemuk, saya nggak ada yang saya rugikan, ya kan? Nggak ada ban meletus, nggak ada mobil pecah, nggak ada macam-macam. Pun ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Saya langsung balik ke rutan, dilanjutkan sama kuasa hukum. Betul. Oke, saya izin ya Pak ya. Izin. Sabar Gus, sabar Gus, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng. Met Pak. Met ge. Saya ke rutan ge. Monggo. Salam. Ge, monggo visit. Siap. Ada ke rutan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.